wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwah wa akhwati fillah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab As-Shalah. Dan bagi yang mulia ini, tema kita berkaitan tentang af'alul ma'mumin halal khutbah. Hal-hal yang terkait dengan makmum ketika khutbah, ya, ketika khutbah. Ya. Isya mengatakan af'alul ma'mumin halal khutbah. Al-ula wa thaniyah, yang pertama dan yang kedua, at-tabkir ilal masjidi wa dunuwi minal imam. Nah, bersegera ke masjid kemudian mendekat ke imam. Ya. At-tabkiru ilal masjidi wa dunu, ya, minal imam. Bersegera ke masjid wa dunu minal imam, dan mendekat ke imam. Jadi jangan menjauh, ya. Jadi kalau misalkan bisa ke sop pertama, dia mendekat dengan imam. Dan ini dianjurkan jamaah sekalian. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikah yaktubunal awwala fal awwal, fa idza jalasa al imamu tawaw as-suhufa wa ja'u yastami'una dzikra. Dalilnya jamaah sekalian, apabila hari Jumat, maka di setiap pintu-pintu masjid ada para malaikat yang mereka mencatat orang yang pertama kali datang, berikutnya. Fa idza jalasa imam, ketika imam sudah naik mimbar kemudian duduk, maka para malaikat menutup catatannya dan mereka datang mendengarkan khutbah. Jadi mereka segera menuju dalam artian dalam masjid untuk mendengarkan khutbah. Sehingga orang yang datang terlambat sudah, ya, tidak dicatat. Kenapa? Karena sudah ditutup. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita untuk bersegera agar dapat dicatat oleh para malaikat. Jangan kemudian, ya, malah, ya, santai-santai, ya, milih nanti ketika sudah hampir komat. Jangan. Ya, kecuali kalau ada udzur, itu beda perkaranya. Ya. Ini ada waktu, tapi sengaja diundur-undur, ya, maka tidak dibolehkan. Kemudian dalil yang lain masih dari Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Malik tasala yaumal jumu'ah ghusnal janabati." Barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, thumma raha, kemudian dia berangkat pergi ke masjid, ya, dan pertama kali, ya, fa ka'annama qarraba badana, maka seolah-olah dia berkurban dengan badana, unta, ya. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah, ya. Dan barang siapa yang datang, ya, dalam artian yang keduanya, ya. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua. Maka seolah-olah dia berkurban dengan baqarah, sapi.
Wa man raha fis sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang pergi di jam yang ketiga, faka'annama qarraba kabsyan aqran, seolah-olah dia berkurban dengan kambing kibas yang bertanduk, ya, yang bertanduk. Wa man raha fis sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang pergi di jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, maka seolah-olah dia berkurban dengan ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisah, dan barang siapa yang pergi di jam yang kelima, faka'annama qarraba baydah, maka seolah-olah dia berkurban dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka apabila imam sudah keluar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Jadi kalau yang terakhir-terakhir ya sudah ditutup. Ya. Maka ini anjuran ya, untuk segera datang ke masjid. Ya, kalau bisa awal-awal. Tapi kalaupun tidak bisa ya segera menyusul. Ustaz, bagaimana kalau imamnya dari awal sudah standby di masjid jam? Ya jawabannya, kalau belum naik mimbar maka tidak, dalam artian belum ditutup. Tapi kalau sudah naik mimbar, kemudian sudah salam, setelah itu duduk, maka catatan sudah ditutup ya, oleh para malaikat. Ya, kemudian hadirin ikhwah wa akhwati fillah, wa an Samurah bin Jundub, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, durud dzikra, hadirlah kalian untuk mendengarkan khutbah. Wadnu minal imam, dan mendekatlah ya dari imam. Jadi suruh mendekat, bukan menjauh. Fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhiru fil jannati wa in dakhalaha. Ya, maka ketika seorang ya menjauh dari imam sampai hingga akhirnya dia terakhir untuk masuk ke dalam surga walaupun masukinya. Tapi kalau dia menjauh ya, maka bisa menyebabkan ya dirinya diakhirkan ataupun apa namanya akhirkan untuk masuk dalam surga walaupun ya tetap masuk. Walaupun tetap masuk. Ya. Nah, sehingga ini anjuran untuk segera menghadiri sholat Jumat plus ya mendekat posisinya ke imam agar bisa mendengarkan mau'idhah yang disampaikan oleh seorang imam ataupun khatib. Ya. Kemudian masalah yang ketiga, al-masyu ilal jumu'ah wa adamu rukub laha illa li hajatin. Yang ketiga, berjalan untuk menghadiri sholat Jumat dengan jalan kaki. Ya. Tidak naik kendaraan kecuali kalau memang dibutuhkan. Ya, tempatnya jauh, jalan kaki tidak memungkinkan. Ya sudah naik kendaraan. Tapi kalau memungkinkan jalan kaki, silakan. Ya. Dan ini lebih afdol, lebih afdol. Dari Aus bin Aus, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man iktasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa ghassala, kemudian ya keramas dan sebagainya, ya. Wa qada wa takara, kemudian bersegera untuk menuju ya, masjid. Wa masya, dan berjalan kaki, thumma lam yarkab, ya tidak naik kendaraan. Wa dana minal imam, kemudian mendekat ke imam. Ya. Datangnya cepat, jalan kaki, pas sudah sampai di masjid mendekat ke imam. Wa ansata, ya, dan diam, ya, diam. Walam yulki, jadi tidak melakukan hal yang sia-sia, enggak main kerikil, tidak ngobrol, ya. Kana lahu bikulli khutwatin, ya,
maka baginya setiap langkah akan dituliskan satu kebaikan. Ya, ya. Jadi ya, amila sanati siyamiha wa qiyamiha. Jadi ya, akan dicatat ya dengan apa namanya ya, satu langkahnya itu ya, seperti beramal ya. Setahun puasa dan qiyamul lail ya, qiyamul lail. Ini di antara apa fadilahnya. Ya. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan sahih ya. Dikatakan sahih. Jadi ya, setiap langkahnya itu seperti dia beramal puasa apa namanya setahun dan qiyamul lail setahun ya. Iya. Kemudian Mas Wa'an ya, Aibayah bin Rifa'ah ya. Beliau mengatakan adrokani Abu ya, Abs ya. Wa ana dzahibun il Jum'ah faqala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya. Saya pernah mendengar Nabi bersabda manik ya, manik tabarat qadamahu fi sabilillahi haramahullahu 'alan nar. Ya, barang siapa yang kedua kakinya berjalan dengan penuh ya, dengan apa namanya debu ya, penuh dengan debu di jalan Allah, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Dan termasuk apa namanya berjalan di jalan Allah ya jalan kaki kemudian ya mungkin penuh dengan debu ya. Maka tatkala itu jamaah sekalian Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Ya. Jadi ini anjuran untuk pergi ke masjid kalau bisa jalan kaki. Tapi kalau ada hajat ya silakan tidak masalah pakai kendaraan. Contoh ya jauh misalkan. Tidak masalah, ya tidak masalah. Kemudian masalah Rabi'ah yang keempat, salatu tahiyatil masjidi qoblal julus. Ya. Jadi disunahkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Sampai pun jamaah ketika itu posisinya khatib sedang berkhutbah. Maka segera mengerjakan salat tahiyatul masjid. Jangan duduk. Ya jangan duduk. Di zaman Rasulullah ketika Nabi berkhutbah, datang seorang sahabat langsung duduk. Maka Nabi mengingatkan ya untuk segera mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Dan itu ketika Nabi khutbah. Sehingga ini menunjukkan sampai pun ketika khatib sedang berkhutbah, maka tetap ya diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Ustaz, bagaimana posisinya kalau misalkan datang ke masjid sedang dikumandangkan azan? Apakah mendengarkan azan terlebih dahulu atau langsung sholat tahiyatul masjid? Jawabannya Mas Sandian langsung sholat tahiyatul masjid. Dan ini khusus ketika adzan pas sholat Jumat. Langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Demi mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu wajib yang didengarkan. Kalau kemudian dia mendengarkan adzan dulu, konsekuensinya ketika khatib sedang berkhutbah dia akan sholat. Sehingga ketika berbenturan dua maslahat, maka ambil maslahat yang besar. Bagaimana caranya? Segera sholat agar dia bisa mendengarkan khutbah. Jadi segera sholat agar dia bisa mendengarkan khutbah. Tapi ini ingatnya, ini khusus ketika sholat Jumat. Tapi kalau ketika adzan di sholat-sholat yang lain, dengarkan adzan dulu, setelah itu baru sholat tahiyatul masjid. Contoh misalkan duhur. Datang ke masjid sedang adzan, dengarkan adzan dulu. Ya. Berdiri sambil menjawab adzan misalkan. Ketika selesai baru sholat tahiyatul masjid. Tapi khusus ketika hari Jumat, maka segera untuk mengerjakan tahiyatul masjid agar bisa segera mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu wajib. Wajib didengarkan. Ya jamaah dari Jabir, beliau mengatakan, "Dakhala rajulun yaumal Jum'ah." Datang seorang laki-laki ketika hari Jumat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtub. Dan Nabi ketika itu sedang berkhutbah. Faqala, maka beliau bersabda, "Asallaita? Apakah kau sudah mengerjakan salat?" Qala, maka laki-laki itu pun menjawab, "La, belum wahai Nabi."
Qala maka dia bersabda, "Fasholli rakaatain." Ya. Salatlah 2 rakaat. Artinya sahabat ini ditegur oleh Rasulullah untuk segera mengerjakan salat tahiyatul masjid. Ya. Wa fi lafdhin dalam sebuah lafaz dikatakan kum, berdiri. Farka rakaatain. Kerjakan 2 rakaat. Ya, atau salat 2 rakaat. Ya. Wa fihi annahu idza jalasa wa lam yusalli fa yustahabbu an yakuma li yusalliyahuma. Ya. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasannya ketika dia sudah terlanjur duduk dan belum sholat, maka tetap dianjurkan untuk segera berdiri untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Dan ini juga dalil bahwasannya ketika seseorang duduk ya, karena nggak tahu hukumnya misalkan, kemudian diingatkan, Pak, kalau kita masuk masjid itu ada sholat tahiyatul masjid. Ternyata dia baru tahu. Maka tidak masalah berdiri, tidak masalah. Beda kasusnya kalau orang sudah tahu hukumnya kemudian langsung duduk, maka sudah, ya, sudah gugur jam. Tak matiin apa? Sudah nggak bisa lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Atau mungkin orang yang datang ke masjid karena datang dari tempat yang jauh, capek. Akhirnya duduk dulu untuk apa? Buka sepatu dan lain sebagainya misalkan, dan duduk di teras. Maka tetap masih dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid. Atau mungkin baru datang diajak ngobrol sehingga terpaksa harus duduk. Ya, misalkan. Maka ketika itu masih tetap dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Kenapa? Karena duduknya din haja. Ya, bukan dalam artian disengaja seperti itu jamaah sekalian. Nah, sehingga tetap berlaku ya. Masih tetap dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, dalilnya ini sahabat ini. Ya, sudah duduk kemudian Nabi ingatkan untuk berdiri. Kemudian jamaah sekalian, walau kanal imamu yahtub, walaupun imam sedang berkhutbah. Ya. Tetapi ingat wa yukhaffifuhuma, dianjurkan untuk diperingat. Jangan kemudian diperlama, tapi diperingkas. Ya. Ya. Kemudian masalahu an yazid minat tanafuli ma syaa qabla khurujil imam. Ya. Inda jumhuril ulama. Dan disunahkan bagi makmum untuk menambah mengerjakan sholat sunnah. Ya. Ma syaa, terserah ya, sesuai dengan kemampuannya. Sampai sebelum khatib keluar. Jadi artinya datang ke masjid, silakan kerjakan sholat sunnah semampunya. Berapa rakaatnya? Bebas. Sampai nanti khatib naik mimbar. Baru berhenti. Baru berhenti. Dan ini pendapat jumhur ulama. Di hadis Salman al-Mutaqaddim. Ya. Thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsit idza takallama al-imamu illa ghufira lahuma bainahu wa bainal jumu'atin ukhra. Jadi kemudian dia sholat ya semampunya. Setelah itu diam ketika imam sedang berkhutbah, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. Ini di antara fadilahnya. Ya. Jadi kerjakan sholat semampunya, jam. Sholat. Ya. Setelah itu baru diam ketika khatib sudah berceramah. Maka dosa dia antara Jumat tersebut dengan Jumat yang berikutnya ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faidah. Laisa lil jumu'ah sunnatun qabliyah. Tidak ada salat qabliyah sebelum Jumat. Maksudnya yang dianggap sebagai rawatib enggak ada. Adapun tadi salat sunnah mutlak. Sampai khatib naik mimbar. Jumlahnya bebas. Adapun kalau ini maksudkan qabliyah rawatib Jumat, maka tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi kalau tadi ya, dalam artian sholat sunnah sampai khatib naik mimbar, ada. Dan ini sunnah menurut jumhur para ulama. Fa'idan taha
al-adzanu lam yajuz an yakuman nasu li salatiha, ya, al-battah, ya. Ketika adzan sudah selesai, tidak dibolehkan bagi jamaah untuk berdiri mengerjakan sholat sunnah, ya. Dalam artian sholat sunnah rawatib, ya. Wa hadza asahhu qaulil ulama, dan ini pendapat yang paling sahih dari dua pendapat di kalangan para ulama. Mereka mengatakan tidak ada qobliyah rawatib Jumat, enggak ada. Ba'diyahnya baru ada, ba'diyah. Ya, ba'diyah baru ada. Wa bi qala al-Hanafiyyah wa Malik wa Syafi'i wa aktsaru ashabihi. Dan ini yang masuk pendapat, ya, madhab, ya, atau ulama-ulama dari madhab Hanafiyah atau pendapat al-Imam ya Hanafi, ya, atau madhab Hanafiyah. Kemudian pendapat al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i. Dan juga pendapatnya enggak ada. Ya, tidak ada qobliyah sebelum Jumat. Dan pendapat kebanyakan para sahabat berbeda dengan al-Imam Nawawi dan selainnya. Ya, dan ini pendapat yang masyhur di dalam madhab al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa alihi tadullu sunnatu, ya, dan inilah yang ditunjukkan oleh sunnah. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj min baitihi fa idza raqqal mimbar akhadha Bilal fi adzanil Jum'ah. Ya. Jadi Nabi ketika keluar dari rumahnya kemudian naik ke mimbar, maka Bilal segera adzan. Ya. Fa idza akmalahu, ya, akhadha Nabi sallallahu fil khutbah. Ketika sudah selesai, Nabi segera berkhutbah. Min ghairi faslin, tanpa ada jeda. Wa hadza kana, ya, ra'ya ainin, ya. Fa mata kana yusalluna, ya, sunnah wa mata dhanna annahum idza faraqu Bilal, ya, min al-adhani qamu kulluhum faraka'u rak'ataini fahal, ya, ajhal an-nasu bi sunnati. Jadi kalau jamaah seandainya misalkan di situ kok ada sunnah, ternyata tidak ada riwayat yang sampai kepada kita. Padahal salat Jumat berulang-ulang. Maka ini sesuatu yang tidak mungkin, ya. Karena ketika Nabi sudah mulai berkhutbah, ketika itu tidak ada jeda. Setelah adzan Bilal selesai, kemudian dia langsung berkhutbah. Seandainya ada salat sunnah tentu ada jeda di situ. Tetapi ternyata tidak ada. Yang ada salat sunnah sebelum khatib naik mimbar, dan itu jumlahnya bebas. Silakan, ya, berapapun yang seseorang mampu. Ya, tidak masalah. Tapi ketika sudah naik mimbar, ya sudah berhenti, ya, untuk menjawab adzan, setelah itu mendengarkan khutbah seperti itu. Kemudian masalah yang keempat, ya, ada mutahalluqi awil istima lidarsin qabla al-jum'ah. Ya. Tidak dibolehkan mengadakan halaqah-halaqah, ya, atau perkumpulan, ya, untuk mengadakan taklim di masjid, nggak boleh. Menjelang Jumat itu nggak boleh. Ya. Misal contohnya Jumatan jam setengah 12, kemudian jam 11 masih mengadakan halaqah di masjid, maka ini dia dibolehkan, ya. Tidak dibolehkan. Adapun kalau misalkan masih pagi itu tidak masalah. Tapi kalau mendekati, ya, khutbah Jumat, maka tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Hal ini masakan hadis dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Naha anisyra'i wal bai'i fil masjid." Jadi Nabi itu melarang jual beli di masjid. Ya. Wa an tunsyad fihi dolatu, dan dilarang untuk mengumumkan barang yang hilang. Itu enggak boleh. Wa an yunsyadu fihi syi'r. Itu pula dilarang untuk menandungkan syair. Wa naha anit tahalluqi mislu salati yaumal jum'ah. Jadi dilarang juga untuk mengadakan halaqah, ya, sebelum salat Jumat. Sehingga pertama jual beli di masjid nggak boleh, ya. Dan jual beli yang dimaksudkan adalah transaksi akadnya.
Baik jual beli muawadhah ataupun jual beli jasa. Itu nggak boleh. Ya, muawadhah itu ya barter ya antara uang dengan barang atau barang dengan barang. Itu nggak boleh. Atau jasa, pesan ya misalkan drive ya atau gojek dan sebagainya. Kalau kemudian akadnya di masjid nggak boleh. Saya terima, nggak boleh jamaah. Bahkan kita yang tahu suruh mendoakan biar nggak dapat untung. Ya, biar tidak dapat untung. Ya barangkali kemudian ketika dapat orderan ya diantar kecelakaan di jalan jamaah. Karena nggak dapat untung nanti. Dan kita suruh mendoakan, mudah-mudahan nggak dapat untung. Ya. Yang mengadakan akadnya di masjid, mudah-mudahan tidak dapat untung. Dan ini ingat ya, akadnya nggak boleh. Tapi kalau misalkan bayar utangnya nggak masalah. Akadnya di luar, kemudian bayar di masjid, boleh. Karena ini bukan akadnya. Ya, bukan akadnya. Jadi larang itu akad jual belinya. Kalau sekedar ngobrol, nggak masalah. Ngobrol, ya, menawarkan, tetapi belum atau tidak terjadi akad jual beli, maka masih diperbolehkan seperti itu. Kemudian masalahnya dilarang mengumumkan barang hilang, nggak boleh. Ingat barang yang masih belum diketemukan, namanya barang hilang. Tapi kalau sudah diketemukan boleh. Ada orang kehilangan HP, kemudian ada yang nemu, diumumkan, ya, barang siapa yang HP-nya hilang silakan datang ke masjid, boleh. Kenapa? Karena ini bukan barang hilang, karena barangnya sudah diketemukan. Tapi kalau barang itu masih hilang, belum diketemukan, kemudian diumumkan, barang siapa yang mendapatkan atau menemukan HP saya yang hilang, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah ketemu, ini namanya bukan mengumumkan barang hilang, tetapi barang yang sudah diketemukan. Dan ini boleh, tidak masalah. Ya tidak masalah. Ya. Kemudian masalah walihad tahalluk maknayan, dan membuat halaqah ini ada dua makna. Lugawi ya, lugawiyun wa syar'iyyun. Secara bahasa dan syar'i. Wa amman lugawi, adapun secara bahasa, faminal halaqah wa hiyal jama'ah minan nasi mustadiruna ka halqatil bab wa tahalluk ya. Tafa'ul ya. Tafa'ulun ya minha. Jadi secara bahasa ya orang berputar ya. Dalam artian membuat halaqah kumpul. Ya, maka ini nggak boleh. Adapun secara syar'i berkumpul untuk mengadakan dars pelajaran. Maka ini jelas ya, juga tidak dibolehkan. Ya. Wa kilahuma dakhilun fin nahyi. Kedua-duanya masuk ke dalam larangan. Ya, karena memang dilarang. Baik posisinya muter ya. Ustadznya di tengah misalkan, ini juga tidak dibolehkan, atau kumpul saja untuk mendengarkan pelajaran. Kalau memang dilakukan menjelang sholat Jumat, maka tidak dibolehkan. Ya tidak diperbolehkan. Ya, kemudian masalah dia. Ya, sekarang kita masuk seputar azan di hari Jumat. Ya. Syekh mengatakan adzanul Jumat. Al-adzanu idza jalasal khatibu al-mimbar. Jadi adzan itu dikumandangkan ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Naik kemudian apa? Ucapkan salam, setelah itu duduk baru ya dikumandangkan adzan. Dan ketika jamaah sekalian sedang dikumandangkan adzan, maka makmum mendengarkan adzan. Kalau seandainya berbicara misalkan di sela-selanya misalkan, apakah kemudian terlarang? Jawabannya tidak. Ya. Kenapa? Karena yang dilarang itu ketika khotib sedang berceramah, itu nggak boleh. Dan itu menyebabkan sholat Jumatnya sia-sia. Artinya sah, sudah tergugurkan, tetapi mungkin saja tidak dapat pahala. Kalau misal ketika khotib sedang berceramah, ngobrol, sia-sia aja masalah. Sholat Jumatnya sah, tetapi pahalanya mungkin tidak dapat. Ya. Dari Sa'ib bin Yazid, beliau mengatakan, innal adzan yaumal jumu'ah kana awaluhu hinna yajlis al-imam yaumal jum'ah. Jadi adzan di hari Jumat itu ya,
awwaluhu, ya, jadi dikumandangkan pertamanya ketika khatib duduk di hari Jumat di atas mimbar di zaman Rasulullah SAW wa Abi Bakar wa Umar. Falamma kana khilafatu Utsman, ya, ketika di khilafahnya Utsman wa kafaru, ya, dan jumlahnya sudah semakin banyak, ya. Amar Utsman yaumal Jumu'ah, maka Utsman memerintahkan di hari Jumat, ya, bil adzani tsalis, ya, dengan adzan apa namanya? Ini kan yang kedua harusnya, adzan yang kedua. Fa adzana bihi ala zawara, ya. Maka beliau memerintahkan untuk apa? Mengumandangkan adzan di jalan-jalan, kemudian di pasar-pasar, ya. Fa tsabatal amru ala dzalika, kemudian setelah itu ditetapkan perkaranya. Falam yaib an-nasu dzalika alaih, dan orang-orang tidak mencelaknya. Wa qad abu alaihi hina atama sholata bi Mina. Tetapi mereka mengkritik, ya, ketika apa? Ya, setelah selesai sholat ketika di Mina, ya. Sebelumnya tidak dikritik, ya, oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum atau orang-orang ketiga itu, ya. Nah, sehingga jamaah sekalian, di zaman Nabi cuma satu, adzan cuma satu. Ketika di khilafah Utsman, ya, maka ada tambahan, ya. Jadi sebelum, ya, dalam artian menjelang khutbah Jumat diperintahkan untuk menemukan adzan. Dan itu jaraknya agak lama jamaah sekalian. Artinya untuk mengingatkan orang-orang di pasar, ya, di jalan, ya, agar segera bersiap-siap untuk mengerjakan Jumat. Jadi bukan apa? Bukan adzan yang pertama, kemudian 5 menit adzan kedua. Tapi ada jeda, ya, agar mereka bisa mandi, kemudian bisa segera datang ke masjid. Itu di zamannya Utsman, ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya jamaah sekalian, yang pertama, ya, annal adzan. Jadi dari hadis ini ada dua faidah, ya. Yang pertama, annal adzan yaumal jum'ah yakunu julusal imam al mimbar. Jadi adzan di hari Jumat itu dikumandangkan ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Yang keduanya masalah anna sunnah al adzanul wahid. Yang sunnah itu adalah adzan cuma satu kali, ya. Lil Jumu'ah, untuk sholat Jumat ketika khatib sedang duduk. Wa amma fi'lu Utsman, adapun perbuatan Utsman, ya, fala yuhsanul iktida'u bihi fi asrina, ya. Fa huwa inma zadal adzan al awwal li illatil ma'lulah wa hiya kathratun nas, ya. Wa taba'ada manaziluhum anil masjid, ya. Jadi kata Syekh, ya, adapun perbuatan Utsman maka di zaman kita, ya, tidak relevan lagi, ya. Kenapa? Karena ketika Utsman melakukannya itu ada sebab, ada ilah, ya. Jumlah sahabat semakin banyak, ya. Jumlah orang yang masuk Islam semakin banyak. Kemudian rumah-rumah mereka jauh dari Masjid Nabawi, ya. Sehingga mereka hendak untuk mengiklankan, memberitahukan bahwasanya sebentar lagi apa menjelang sholat Jumat, ya. Bituhuli waktu sholat, ya. Kiasan ala baqiyati sholawat, dikiaskan dengan sholat-sholat yang lain, ya. Sehingga ini sangat cocok ketika itu. Kenapa? Karena jumlah mereka semakin banyak, kemudian jauh dari Masjid Nabawi, mungkin saja adzan tidak kedengeran kalau hanya mencukupkan adzan yang pertama. Kalau sekarang yang masalah sudah ada pengeras suara, sehingga tidak butuh lagi kemudian apa datang ke pasar-pasar, ya, atau ke jalan-jalan, itu tidak dibutuhkan lagi. Ini menurut sebagian para ulama kita, sehingga sebagian mengatakan, ya, tetap kembali ke awal, adzan cuma satu kali. Walaupun sebagian ulama pun ada yang tetap berpendapat dibolehkan, dan itu sunahnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, ini silang pendapat, ya. Nah, ini fikih, ya, hal yang wajar. Ya. Tapi beliau berpendapat yang sunnah tetap dikembalikan, ya, sebagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adzan cuma satu kali.
Tapi kalaupun ada sebagian orang yang dalam artian tetap mengamalkannya, ya, maka ini juga ada pendapat di sebagian para ulama kita seperti itu. Kemudian masalian, wala yakhfa anna hadzal i'lam hasilun fi aslina. Suatu yang tidak tersembunyi bahwasanya pengumuman ini sudah didapatkan di zaman kita dengan tanpa menambahkan adzan yang lainnya. Idla yakadul mar'u yamsi khutuwatin hatta yasma'a adzan. Ya. Ya, karena hampir-hampir setiap orang yang jalan pun mereka bisa mendengarkan adzan. Kenapa? Ya tadi Pak, pakai pengeras suara. Ya. Sehingga tidak butuh adzan ya, pertama, kedua, dan yang ketiga. Ya. Kemudian masalian, wa ma hadza faqad kana Ibnu Umar yunkiru ala Utsman al-adzan al-awwal. Fayakun inna makana Nabi sallam idza sa'idal minbar. Ya. Itu pula Ibnu Umar ya pernah mengingkari Utsman ketika adzan yang pertama. Fayaqul, dan dia mengatakan inna makana nabiyyu idza sa'idal mimbar. Jadi adzan itu ya ketika Nabi naik mimbar. Ya. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Fa idza faraqan nabiyyu, ketika sudah selesai dari khutbah, ya. Kemudian qomat. Ya, untuk apa? Untuk salat. Wal adzanul awal ya bid'atun. Maka adzan yang pertama dianggap bid'ah seperti itu. Tapi sekali lagi ya, ini fikih dan sebagian ada mengatakan ya tetap diperbolehkan sebagaimana sunnahnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa ala kulli hal fa in wajada sabab al muqtada lil ahdi bi adani Utsman. Ala kulli hal, ketika ada sebab yang menuntut untuk mempraktekkan sebagaimana dipraktekkan oleh Utsman ya, dan mungkin ya kondisinya sama, misal wadu'a fi makanil hajati wal maslah, kemudian di situ ada ya, hajat, ada kemaslahatan misalkan, ya, maka silakan, tidak masalah. Wa illa fala yuzadu ala sunnatin nabi. Tapi ketika di situ tidak ada maslahat, tidak ada hajat, maka tidak perlu kemudian menambah-nambahi di dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan ada hajat sebagaimana yang dipraktekkan oleh Utsman, maka silakan, tidak masalah. Iya. Karena sebagian teman-teman kita yang kadang mengadakan Jumatan di kantor itu kadang-kadang butuh 2 adzan jam. Kenapa? Karena orang-orang baru mau ke masjid ketika sudah dengar adzan. Kalau tidak ada adzan nggak mau ke masjid jam. Artinya karena sebagian teman-teman ya mengatakan tetap 2 kali adzan biar mereka cepat ke masjid seperti itu. Ya. Jadi artinya kalau memang ada hajat dan beramal dengan apa yang diamalkan Utsman, maka saya mengatakan tidak masalah. Ya tidak masalah. Ya. Kemudian masalah adzan ketika Jumat ada dua waktu. Ya. Yang pertama jamaah ba'da zawal wa 'inda julusil imami 'alal mimbar. Jadi ketika sudah tergelincir, artinya sudah masuk waktu zuhur ya. Dan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Jadi boleh setelah sudah masuk zuhur, tidak masalah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Yang kedua jamaah sekalian, qabla zawal. Sebelum apa? Masuk zuhur. Ya. Jadi sebelum zuhur, tapi ingat imam sudah naik ke atas mimbar, tidak masalah. Jadi tidak harus adzan Jumatan itu sudah masuk zuhur. Ada 2. Ya. Pertama sudah masuk zuhur dan sudah khatib naik mimbar dan sudah duduk. Yang kedua sebelum zuhur, tetapi ya tadi khatibnya sudah naik kemudian sudah duduk di atas mimbar. Maka ini pun diperbolehkan. Ya. Waqad ajazahu al-Imam Ahmad, dan ini dibolehkan oleh al-Imam Ahmad. Ini sebelum masuk zuhur. Hujah ya, beliau dengan 2 hadis ya. Yang di pendapat yang pertama jemaah. Fa dhahiruhuma anna shalah hiya allati kanat hina zawal. Tapi salatnya tetap ketika apa? Sudah masuk zuhur. Artinya kan khatib itu masih ceramah. Ya, ketika ceramah kemudian sampai zawal baru
baru mengerjakan sholat Jumatnya. Jadi tetap ya, walaupun adzannya sebelum masuk zuhur, tetap sholatnya dikerjakan ketika sudah zawal seperti itu. Tapi kalau adzannya tetap dibolehkan, ya tetap diperbolehkan. Ya. Kemudian masalahnya, yakhrumul bai'u ba'dal adzan Jumat. Diharamkan jual beli ketika sudah dikumandangkan adzan yang kedua. Kalau ada dua adzan, kalau ada dua adzan, artinya adzan yang ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Maka ketika itu jamaah sekalian, jual beli sudah dilarang. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, "Idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Tinggalkan jual beli. Dan kalau terjadi transaksi, maka dilihat. Kalau yang melakukan transaksi adalah dua orang yang kedua-duanya wajib Jumatan, maka akad jual belinya tidak sah. Sehingga wajib diulang. Kalau tetap dilanjutkan, berarti perpindahan harta itu apa? Termasuk perpindahan dengan cara yang batil. Berarti harta itu haram, nggak boleh. Tapi kalau yang transaksi adalah orang yang tidak wajib Jumatan, seperti wanita yang beli musafir, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Tetapi kalau yang melakukan transaksi adalah orang yang wajib Jumatan, maka transaksinya tidak sah. Sehingga perpindahan uang itu ya, dianggap perpindahan dengan cara yang batil. Kalau dimakan berarti memakan harta dengan cara yang batil. Sehingga hindari ya untuk melakukan transaksi ketika sudah dikumandangkan adzan pas khotib sudah naik mimbar. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya demikian jamaah sekalian, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Ya silakan. Ya, ya jamaah sekalian, hadis yang memerintahkan untuk sholat tahiyatul masjid apakah umum? Ya, jawabannya iya, umum. Artinya kapanpun waktunya, intinya sebabnya masuk masjid, maka ketika itu disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena hadisnya mengatakan, ya, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka'a raq'ataini. Nah, bila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai ia mengerjakan 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Tetapi jamaah sekalian, salat tahiyatul masjid itu salat sunnah mutlak yang punya sebab. Sehingga salat ini bisa digabung dengan salat-salat yang lain. Contoh dengan salat rawatib qobliyah zuhur misalkan. Maka boleh, tidak masalah. Atau mungkin dengan salat-salat yang lainnya. Ya. Intinya gini, salat ini bisa dalam artian niatnya ikut salat yang lain. Ya. Artinya gini, misalkan ketika kita masuk masjid, kebetulan sudah qomat. Ya sudah, berarti tahiyat masjidnya sudah tergugurkan dengan apa? Salat wajibnya. Yang penting intinya jangan duduk. Yang penting intinya jangan duduk. Sehingga bisa tergugurkan minimalnya dengan sholat 2 rakaat. Kalau satu nggak bisa. Contoh misalkan witir ya, 1 rakaat ini nggak bisa. Tapi kalau witirnya 3 sudah menggugurkan. Jadi minimal 2. Ya. Tapi kalau kemudian misalkan ingin menyendiri ya, atau dalam artian sholatnya tidak mau digabungkan, ya maka tidak masalah. Boleh sholat tahiyatun masjid dalam rangka untuk menghormati masjid. Beda kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu cara tahiyat masjidnya dengan tawaf. Di tawaf itu sudah cukup. Ya kecuali kalau mendekati sholat ya. Maka ya sudah dengan 2 rakaat ya tahiyatul masjid. Tapi kalau waktunya masih longgar ketika masuk Masjidil Haram maka tahiyat masjidnya dengan apa? Tawaf. Ya, 7 kali putaran. Tapi kalau jamaah sekalian mendekati sholat, kita datang ke masjid, ya, sudah adzan, nunggu qomat, ya sudah, kerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, ya.
untuk menghormati apa? Masjidil Haram seperti itu. Ya, Allah taala a'lam bishawab. Jadi umum, ya. Di waktu kapanpun, ya. Kemudian apa namanya? Pun boleh digabung dengan sholat-sholat yang lain seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, dan lagi ya sama sekali. Nah, nah, ya. Ya jamaah sekalian tadi kan dianjurkan untuk mendekat ke imam. Ya. Maka yang dimaksud mendekat itu apakah dalam artian sop pertama atau posisinya dekat dengan imam jemaah. Contoh misalkan sop pertama seperti Masjid Istiqlal kan panjang. Sop pertama tapi paling pojok. Apa sop kedua tapi dekat dengan imam. Wallahu alam jamaah sekalian, kalau kita lihat dohirnya berarti mendekat ke imam. Apa tujuannya? Mendengarkan khutbah. Beda kalau sholat. Ya. Sholat itu apa? Dianjurkan untuk sop yang pertama. Nah, sehingga kalau kita melihat dohirnya tadi, yang penting dekat dengan imam. Ya. Dan lebih afdol lagi kalau apa? Sop pertama dan dekat dengan imam. Tapi kalau kemudian misalkan tidak memungkinkan, ya, dan sop pertamanya sangat panjang, ya, dan mungkin juga khatibnya kalau ceramah tidak terlalu keras, misalkan, maka sop kedua dan dekat itu lebih lebih afdol dalam artian kalau tujuannya untuk mendengarkan khutbahnya seperti itu, bukan sholatnya. Sholatnya tetap nanti pilih sop yang pertama. Cuma kadang-kadang kalau nah dari pertama tidak posisinya di sop yang pertama sulit ya seperti itu. Ya makanya tadi dianjurkan untuk segera ke masjid, ya, untuk segera ke masjid seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ih, satu lagi jam kalau ada pertanyaan. Tunggu 5 menit ya, biar suruh kurang 5 menit lagi. Mm, Iya. Iya. Ya jamaah sekalian, kalau misalkan yang melakukan transaksi satu tidak wajib Jumatan, perempuan, satunya wajib. Apakah transaksinya juga batal? Jawabannya iya batal. Nah, transaksi itu melibatkan dua dua pihak. Satunya boleh, satunya nggak boleh, ya sama saja. Jadi yang sah itu kalau kedua pelakunya itu orang yang tidak wajib Jumatan. Ya. Satunya wanita, keduanya musafir. Atau duanya musafir, sama-sama musafir, maka tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau satunya wajib Jumatan, kemudian satunya tidak, atau dua-duanya wajib Jumatan, maka transaksinya tidak sah. Dan ini memang ada dua pendapat Mas ya. Ya. Wa hal yasihul bai'u ba'dal adzan? Kaulan, ada dua pendapat. Ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan anan nahya hal yaqtadil fasad mutlaqan amla. Jadi artinya ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi pendapat yang mengatakan batal itu lebih kuat. Itu lebih lebih kuat.
Beda kalau adzan sholat 5 waktu. Contoh misalkan sudah adzan nih, zuhur atau maghrib sudah adzan. Masih ada yang melakukan jual beli jamaah. Nah ini sah tidak jamaah? Apakah dikiaskan seperti Jumatan? Ya. Sudah dimanakan Jumat, kemudian adzan Jumat, kemudian masih transaksi. Ini jelas tidak sah. Tapi kalau ada 5 waktu, gimana jamaah? Batal tidak? Ya. Jawabannya tidak sampai batal. Cuma gini, kalau dengan melakukan transaksi menyebabkan dia terlambat sholat jamaahnya, maka dia berdosa. Tapi tetap sah transaksinya. Tetap sah apa? Transaksinya. Tapi kalau tidak menyebabkan dia terlambat jamaahnya, tidak masalah. Ya, misal sudah ada, tapi ada satu orang pembeli. Ketika dia mengadakan akad, kemungkinan sampai masjid nggak terlambat, misalkan. Maka masih boleh, tidak berdosa. Tapi kalau kemudian dilanjutkan transaksi dan akhirnya malah ketinggalan jamaah, misalkan, maka dia berdosa, tetapi tetap sah transaksinya. Tapi ingat, ini adzan selain sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat, pendapat yang kuat, transaksinya tidak sah seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Duduk. Nah, iya, iya. Ya jamaah sekalian, ketika jamaah diajak bicara khatib, kemudian jawab, apakah membatalkan pahalanya? Jawabannya tidak. Jadi jamaah itu boleh berbicara satu ketika diajak bicara oleh imam. Ya, makanya khutbah Jumat itu boleh-boleh saja diskusi jamaah. Tapi diskusinya dengan imam. Ya, imam tanya, mohon maaf ini hadis ini sahih tidak ya? Riwayat siapa? Dijawab oleh jamaah, tidak masalah. Diperbolehkan. Atau tanya jawab, tidak masalah. Ya. Dan tidak membatalkan pahalanya. Yang kedua, ketika makmum berbicara dan khotib sedang duduk, maka ini pun tidak masalah. Contoh, ketika khotib duduk di antara dua khutbah, maka ada jamaah yang tanya, ini misalkan sudah selesai belum ya? Maka ini nggak masalah, tidak masalah. Ya. Jadi yang terlarang itu ketika apa? Ketika ya, khatib sedang berceramah, kemudian kita ngobrol sendiri dengan jamaah yang lain, maka pahala kita batal. Ya, sholatnya sah, tapi pahalanya tidak dapat. Tapi kalau tadi yang ngajak bicara apa namanya khatibnya, maka tidak masalah. Dalilnya tadi ya Nabi berbicara dengan seorang sahabat yang duduk langsung, kemudian ditegur untuk apa? Untuk sholat, dan dia jawab, ya, belum wahai Nabi. Nah, sehingga artinya ini diperbolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, nggak masalah. Ya, misalkan khotib lagi duduk nih, jamaahnya haus, minum nggak masalah. Ya, karena minum tidak membatalkan wudhu. Ya, dan minumnya ketika khotib naik mimbar, maka nggak masalah. Ya, tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya demikian ya Mas Andian, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.